Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas 1B dengan NIM 2004-14047 akan menjawab tugas ujian setengah semester metodologi studi Islam. Metodologi adalah sebuah ilmu mengulas tentang metode. Lalu studi adalah suatu kajian penelitian ilmiah. Sedangkan Islam adalah ajaran agama yang dianut oleh umat muslim. Jadi, pengertian metodologi studi Islam adalah suatu ilmu yang dimanfaatkan untuk mengulas segala sesuatu yang terdapat dalam ajaran agama Islam agar tercapainya sesuatu yang diinginkan. Di dalam studi Islam terdapat metode sosiologi kritis yang dimana metode ini lebih memperlihatkan ke dalam aspek-aspek sejarahnya. Dan di dalam studi Islam ini juga terdapat pendekatan filologi yang dimana pendekatan ini membahas tentang keanekaragaman awal mula ia muncul, dan berupa pendekatan filologi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu mencari suatu wujud dan suatu struktur agama, memperdalam suatu keagamaan dengan 2 tingkat, dan memaknai suatu agama dengan cara menjelaskan. Islam sebagai doktrin dalam Islam adalah Allah, wahyu, Rasul, dan manusia. Lalu Islam sebagai gejala budaya yaitu mengajarkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Lalu Islam sebagai interaksi sosial yaitu kemasyarakatan, silaturahmi, mengucapkan salam, berjabat tangan, dan semacamnya. Lalu adapun Islam sebagai dimensi keilmuan dan keagamaan yaitu Al-Quran dan Sunnah yang merupakan sumber ilmu bagi umat muslim. Orientalisme adalah sarjana barat yang mengkaji kajian timur, sedangkan oksidentalisme adalah sarjana timur yang mengkaji kajian barat. Tujuan orientalisme adalah merusak Islam dengan argumen-argumen yang melemahkan kekuatan Islam. Lalu sedangkan tujuan oksidentalisme adalah mengembalikan kembali egonya Islam itu sendiri dari peradaban barat. Orientalisme muncul ketika adanya ekspansi imperialisme di Eropa pada abad 17, sedangkan oksidentalisme muncul pada abad ke-20 pasca gerakan kemerdekaan Arab. Metode yang digunakan oleh orientalisme adalah rasialisme, historisme, nasionalisme, dan paradigma riset positivisme. Sedangkan oksidentalisme berparadigma linguistik. Demikian sebaliknya, oksidentalisme adalah gerakan orang-orang timur yang mengkaji tentang keilmuan barat dengan sudut pandang timur yang sifatnya netral. Tidak seperti kaum orientalisme yang memiliki misi untuk merusak kebenaran dari khazanah keislaman. Yang pertama, tradisional, yaitu cara beragama berdasarkan tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Yang kedua, formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Yang ketiga, rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu, mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya. Yang keempat, metode pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati di bawah wahyu. Yang pertama, pendekatan akli, yakni mereka yang menuliskan hadis-hadis dan menyalinkannya dan menyandarkannya kepada sumbernya. Lalu, yang kedua, pendekatan akli. Pendekatan secara akli merupakan suatu usaha untuk memahami makna tekstual dari ayat Al-Quran yang disandarkan kepada kemampuan akal pikirnya. Lalu yang ketiga, pendekatan kasyfi. Metode kasyfi ini dipergunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari Allah dengan instruksi sebagai instrumennya dan bukan melalui nalar. Sekian jawabannya. Saya Fatur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.